Wow, selamat datang kembali di channel Anime Viral. Beberapa bulan yang lalu, chapter manga One Punch Man direvisi. Bulan Mei lalu, salah satu chapternya juga direvisi. Dan terakhir, awal Juni kemarin beberapa chapternya direvisi lagi. Bahkan 4 chapter sekaligus yang direvisi. Hal tersebut membuat para fans One Punch Man pasti pada kebingungan. Sebenarnya ada apa sih? Kok Murata Sensei sampai sering banget merevisi manga One Punch Man? Oh ya, sekedar mengingatkan saja, video ini hanyalah teori menurut Mimin pribadi yang didukung oleh fakta-fakta yang sudah ada ya. Dan ada unsur spoilernya juga. Oke, lanjut. Nah, di video kali ini kita akan membahas kenapa manga One Punch Man sering direvisi. Apa ada yang salah dengan Murata Sensei? Penasaran? Mari kita bahas. Buat kalian para fans One Punch Man yang mengikuti manganya pasti sudah sering banget mendapat kabar kalau manganya direvisi lagi. Yaps, manga One Punch Man adalah segelintir atau mungkin satu-satunya manga yang paling sering direvisi ceritanya. Emang apa yang salah dengan cerita sebelumnya sampai-sampai harus direvisi segala? Kok kayak skripsi aja, hehehe. Padahal fakta di lapangan banyak banget fans One Punch Man yang selalu setia menunggu rilis manga karya Yusuke Murata yang digarap bersama mangaka originalnya yaitu Once. Karena jalan cerita yang disuguhkan One Punch Man yang sangat berbeda, bisa dibilang anti mainstream jika dibandingkan anime pada umumnya. Gak cuma di situ, yang nunggu rilis season 3-nya juga udah banyak banget. Mimin salah satunya sih, hahaha. Tapi bukannya dilanjutin manganya biar season 3-nya bisa segera tayang, malah cerita manga sebelumnya yang sering dibuatkan revisi. Oke, tenang guys, nggak cuma kalian yang sebel bercampur rasa bingung. Mimin juga merasakan hal yang sama seperti kalian kok. Tapi perlu kalian ingat, dikarenakan One Punch Man adalah anime yang anti mainstream dan jalan ceritanya berbeda dari anime lain. Hal itulah yang menyebabkan anime ini lama tayang. Bisa jadi Murata Sensei menggarapnya semaksimal mungkin. Otomatis manga chapter terbarunya juga lama banget keluarnya. Terbukti saat manga pada umumnya keluar seminggu sekali. One Punch Man keluar kadang 2 minggu sekali, kadang 3 minggu sekali, bahkan bisa 1 bulan sekali. Yang penting jangan 1 tahun sekali. Hahaha. Kalau menurut Mimin, hal itu disebabkan karena Murata Sensei menambahkan beberapa cerita baru dan beberapa karakter tambahan di manganya. Selain itu, Murata Sensei juga tidak mau kalau inti jalan cerita manganya melenceng jauh dari webkomiknya atau dari manga one-nya. Dan ternyata benar, ada jawaban dari Yusuke Murata dalam sebuah wawancara eksklusif tentang manga One Punch Man yang bisa kita tarik benang merah tentang kenapa One Punch Man lama rilis. Kenapa manganya direvisi lagi atau kenapa anime ini mudah disukai banyak orang. Padahal cerita dari webkomiknya sendiri aja udah jauh banget, bahkan udah sampai munculnya asosiasi tandingan dari asosiasi pahlawan bernama Neo Hero. Nah, inti dari wawancara tersebut adalah sebenarnya One Punch Man hanyalah manga komedi dari seluruh superhero yang ada. Namun alur cerita One Punch Man selalu digarap lebih serius. Murata Sensei juga menambahkan kalau dia berharap One Punch Man bisa diterima seluruh kalangan, tidak peduli muda, tua, ataupun anak-anak. Hal itu yang menyebabkan Murata Sensei harus bekerja lebih giat lagi untuk mengembangkan cerita dari serial One Punch Man. Karena jika benar Murata Sensei berkeinginan One Punch Man bisa diterima oleh semua kalangan, otomatis One Punch Man bakal disandingkan sama beberapa anime dengan nama besar seperti Naruto, One Piece, atau bahkan Dragon Ball. Tapi entah kenapa Mimin yakin banget kalau serial si botak berjubah satu ini memang punya potensi besar di masa depan bisa bersaing dengan serial anime terkenal lainnya. Contohnya aja ada video Mimin yang udah ditonton hampir 1 juta kali. Padahal channel ini aja usianya belum genap 1 tahun. Hehehe. Bercanda kok. Contoh lainnya ada game mobile One Punch Man yang baru rilis 16 Juni kemarin. Sempat menjadi game gratis nomor 1 yang paling laku di Play Store. Dan yang paling mencengangkan, belum genap 1 bulan aja yang download udah lebih dari 1 juta orang guys. Jadi kalian cepat-cepat download aja deh. Tapi terlepas dari itu, semua sejujurnya menurut Mimin emang alur cerita yang disuguhkan anime One Punch Man terasa lebih mudah dipahami dibandingkan anime-anime pada umumnya. Selain itu, di saat manga original one-nya yang terus update membuat Murata Sensei juga harus lebih jeli menata alur cerita dari manga One Punch Man agar inti cerita tetap sama dengan manga originalnya.
Kenapa manganya sering direvisi? Besar kemungkinan Murata Sensei akan lebih memasukkan petunjuk-petunjuk atau clue yang bakal menghubungkan cerita tersebut dengan kejadian di masa depan. Karena kalau kalian perhatikan, cerita dari One Punch Man berbeda dengan cerita anime pada umumnya. Kalau pada umumnya anime banyak bercerita flashback tentang masa lalu atau mungkin dikasih filler biar anime dan manganya ada jarak yang cukup signifikan. Di One Punch Man tidak demikian. Alur ceritanya maju terus pantang mundur, cuma sesekali aja ada flashback, jadi direm dikit gitu. Hahaha. Hal itu membuat cerita yang disuguhkan mudah banget untuk diikuti. Apalagi karakter utamanya yang diperlihatkan dengan wajah yang tanpa ekspresi mengalahkan musuhnya saja dengan satu pukulan. Hehehe. Jadi setiap webkomiknya yang terbaru keluar, ada kemungkinan beberapa hari berikutnya revisi manga One Punch Man juga ikut keluar. Seperti saat awal Juni kemarin gak tanggung-tanggung, Murata Sensei langsung mengeluarkan 4 chapter revisi sekaligus. Dan menurut Mimin, cerita yang direvisi itu semakin detail dibandingkan cerita sebelum revisi. Selain itu, Mimin juga merasa kalau Murata Sensei sedang berusaha memperlihatkan Saitama agar sesering mungkin muncul di tiap chapter yang dikeluarkan. Ya, walaupun tidak semuanya sih. Kenapa begitu ya? Karena Saitama adalah karakter utama dalam cerita One Punch Man. Masa karakter utama jarang nongol? Teman-teman fans One Punch Man yang suka baca manga originalnya atau webkomiknya pasti juga pada tahu kan, kalau di webkomiknya sendiri Saitama itu jarang muncul. Keluarnya sesekali aja, apalagi pas di chapter 128 kemarin. Saitama cuma ikutan demo sebentar, habis itu dia nggak kelihatan lagi batang hidungnya. Sehingga nggak sedikit para fans One Punch Man yang pada protes, kok Saitama munculnya cuma bentaran doang, kok Saitama nggak bantu ngalahin para monster, kok Saitama nggak ini itu dan seterusnya. Nah, hal inilah yang menurut Mimin ingin dihindari oleh Murata Sensei. Dia berusaha untuk memunculkan Saitama dari tiap chapter manga yang dirilis, sambil memberikan beberapa clue atau petunjuk untuk cerita ke depannya. Plus mengembangkan cerita dibikin lebih menarik lagi, akan tetapi inti cerita tetap sama dengan manga originalnya. Seperti saat Child Emperor yang bertarung melawan Phoenix Man. Di situ Saitama muncul walaupun perannya tidak begitu diperhatikan. So nggak masalah lah ya. Juga kan kalau manganya direvisi ulang, toh tujuannya agar alur ceritanya lebih padat, lebih menarik, dan agar lebih bisa diterima para fans One Punch Man. Kalaupun direvisi, bakal Mimin buatkan reviewnya juga kok, biar teman-teman bisa tetap update info terbaru. Selain itu, manganya sampai sekarang juga terus update. Asalkan tidak hiatus kayak manga anime sebelah, seharusnya kita udah banyak-banyakin bersyukur. Jadi buat teman-teman fans One Punch Man, mari bersabar menunggu manga terbarunya rilis. Sekalian juga nunggu animenya yang sampai sekarang belum ada kabar kapan season 3-nya bakal tayang. Nah, itu tadi pembahasan teori tentang kenapa manga One Punch Man sering direvisi. Apa kamu punya info tambahan? Atau mungkin dari penjelasan Mimin tadi ada yang salah? Silahkan dibenarkan saja ya. Jangan lupa tinggalkan komentar kalian ya. Selain itu tekan like kalau suka sama video ini dan dislike kalau nggak suka. Buat kamu yang mau request topik lain juga boleh cukup tuliskan di kolom komentar. Nanti bakal Mimin pilihin mana yang bisa dibahas. Kalau pengen share ke teman-teman kalian juga boleh banget, biar channel ini makin ramai dan makin dikenal banyak orang. Buat kamu yang mau ngasih kritik dan saran juga silahkan, supaya channel ini juga makin berkembang. Jika ada kata-kata dari Mimin yang kurang pas, Mimin mohon maaf. Thanks for watching video on Anime Viral and see you next time.